Dulu aku hanyalah seorang pemuda miskin yang hidup di sudut kota, disingkirkan dan dicemooh seperti sampah. Setiap langkahku selalu penuh ejekan, orang-orang menatap rendah padaku karena pakaianku lusuh dan wajahku tak menarik. Aku bahkan tak punya rumah tetap, hanya menumpang tidur di empran toko ketika hujan turun deras. Semua orang mengenalku sebagai anak yang tak berguna, termasuk keluargaku sendiri, yang lebih memilih mengusirku daripada membantuku. Suatu hari, ketika aku sedang berjalan mencari makanan sisa di pasar, aku melihat seorang wanita muda, cantik, dan anggun, berdiri di depan toko perhiasan dengan setelan jas mahal dan tas branded. Dia adalah CEO muda dari perusahaan teknologi besar yang tengah naik daun, dan di matanya aku hanyalah bayangan kumal yang tak pantas dilirik. Tanpa aku sadari, hari itu menjadi awal mimpi buruk sekaligus motivasi dalam hidupku. Tiba-tiba, segerombolan preman menyerbu pasar, menakut-nakuti para pedagang dan merampas dagangan mereka. Aku melihat wanita itu terpojok di tengah kerumunan, dan tanpa pikir panjang aku menolongnya, menariknya keluar dari kerumunan sambil menahan amukan para preman. Dia menatapku dengan tatapan tak percaya. Matanya yang indah menatapku seakan berkata, "Siapa kau?" Aku hanya tersenyum lelah, menahan napas, merasa jantungku hampir lepas dari dada. Setelah kejadian itu, dia menghilang begitu saja, meninggalkanku di tengah pasar yang berantakan, sementara semua orang menatapku dengan heran, seperti aku baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Malam itu aku duduk di empran toko, memandangi bintang yang tersembunyi di balik kabut kota, dan untuk pertama kalinya aku berjanji pada diri sendiri, suatu hari kau akan membuktikan kepada dunia bahwa kau tak seburuk yang mereka pikirkan. Aku mulai bekerja apa saja, dari mengantar barang, membersihkan toko, hingga menjadi asisten tak resmi untuk tukang bangunan. Hari demi hari kulalui dengan rasa sakit, ejekan, dan tangisan yang tersembunyi di balik senyum. Aku bahkan pernah dimarahi habis-habisan oleh pemilik toko tempatku bekerja karena aku tak mampu memenuhi standar mereka. Tapi rasa sakit itu justru menguatkanku, membentuk tekad yang tak tergoyahkan. Setiap malam aku belajar, membaca buku tentang bisnis, manajemen, dan strategi, meskipun aku tak memiliki akses mudah ke internet atau buku-buku mahal. Aku menulis rencana masa depan di kertas-kertas bekas, membayangkan bagaimana aku akan menjadi seseorang yang diperhitungkan suatu hari nanti. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun banyak yang memandangku rendah, aku berhasil memulai usaha kecil dari nol, berjualan barang elektronik bekas dan memperbaikinya sendiri. Aku bekerja siang dan malam, melewatkan semua hiburan, melewatkan makan bersama teman-teman, semua demi membangun pondasi yang kuat. Suatu hari, tanpa sengaja, aku bertemu lagi dengan CEO itu di sebuah konferensi bisnis besar. Aku hampir tak percaya, karena kini aku berdiri sebagai pemilik perusahaan teknologi yang sedang naik daun, dengan reputasi yang mulai dikenal luas. Dia menatapku, kali ini dengan mata yang penuh keterkejutan, bahkan sedikit cemas. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat dia mencoba bersikap sombong, menutupi rasa herannya, aku hanya mengulurkan tangan dan berkata, "Sudah lama ya, kita bertemu lagi." Kata-kata itu terdengar biasa, tapi di baliknya tersimpan makna kemenangan yang manis, kemenangan dari semua ejekan, hinaan, dan pengusiran yang pernah kualami. Dia menatapku, dan aku bisa melihat kerutan di dahinya, raut wajah yang dulu selalu menatap rendah kini berubah menjadi penasaran dan sedikit takut. Rasanya seperti dunia berputar 180 derajat, dan aku kini memegang kendali penuh atas hidupku. Semua orang yang dulu menertawakanku mulai mengangguk hormat, dan aku merasakan hangatnya kepuasan batin yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Tapi aku tahu, babak kehidupan yang sesungguhnya belum dimulai.
Aku menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan hanyalah alat, dan yang paling penting adalah bagaimana aku membalas semua hinaan dengan cara yang elegan dan mematikan. Kesuksesan yang aku raih membuatku diperhitungkan dalam dunia bisnis, dan kabar tentang pemuda yang dulu diusir kini jadi pengusaha sukses mulai terdengar luas. CEO cantik itu, yang dulu tak peduli padaku, kini mulai mendekat dengan sikap yang berbeda. Di setiap konferensi, di setiap pertemuan bisnis, dia selalu memastikan pandangannya bertemu denganku, mencoba tersenyum ramah, bahkan sesekali menanyakan proyek yang aku jalankan. Awalnya aku menahan diri, hanya menatap dengan senyum dingin, mengingat masa lalu yang penuh penderitaan. Namun aku tetap profesional, karena aku tahu ini bukan soal balas dendam murahan, tapi tentang menghargai diri sendiri dan membiarkan karma bekerja. Suatu malam, di sebuah gala bisnis yang dihadiri para tokoh papan atas, dia datang menghampiriku dengan sopan, mencoba menyingkirkan rasa canggung yang jelas terlihat di wajahnya. Aku menatapnya tanpa berkata banyak, lalu perlahan dia mulai bicara, menanyakan perjalanan perusahaanku, strategi inovatif, dan keberhasilan yang berhasil ku capai dalam waktu yang relatif singkat. Aku menjawab dengan tenang, menjelaskan semuanya dengan lugas dan penuh keyakinan. Dia menunduk, mengakui kehebatan dan ketekunan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hati kecilku berdegup kencang, bukan karena aku senang melihatnya terkejut, tapi karena aku tahu perjuangan panjangku tak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, perusahaan kami mulai menjalin kerjasama, dan dia menjadi salah satu klien penting yang tak bisa diabaikan. Kali ini, peran kami telah berubah drastis. Kini aku yang memegang kendali, sementara dia menyesuaikan diri untuk menghormati keputusan dan strategi yang kubuat. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan nada merendah, aku tetap tenang, menyadari bahwa kemenangan ini bukan sekadar tentang kesuksesan materi, tapi tentang harga diri yang ditegakkan setelah sekian lama dihina. Namun cerita ini tidak berhenti di situ. Ada satu hari, ketika sebuah proyek besar yang melibatkan kedua perusahaan kami menghadapi krisis, CEO cantik itu datang kepadaku dengan wajah panik. Semua yang dia anggap stabil mulai runtuh, dan hanya satu orang yang bisa dia andalkan, aku. Aku menatap matanya yang penuh ketakutan, dan aku tahu saat itu aku memegang semua kunci. Tanpa ragu, aku memberikan solusi yang brilian, menenangkan semua pihak, dan menyelamatkan proyek yang hampir gagal itu. Saat itu, dia benar-benar bertekuk lutut, bukan secara fisik, tapi dengan penuh rasa hormat dan pengakuan. Dia tahu bahwa pemuda yang dulu dianggap sampah kini adalah sosok yang tak bisa dipandang sebelah mata. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu tertegun, bahkan beberapa yang dulu menertawakanku kini mulai mengakui kemampuanku dengan penuh kekaguman. Aku tersenyum, bukan karena kesombongan, tapi karena rasa keadilan yang manis akhirnya datang kepada mereka yang pernah meremehkanku. Dari kejadian itu aku belajar bahwa hidup adalah tentang ketekunan, kesabaran, dan kemampuan untuk tetap teguh meski dunia menolakku. Aku tahu bahwa hinaan dan pengusiran bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan yang akan membentuk siapa diriku sebenarnya. Kini, setiap langkahku di dunia bisnis, setiap keputusan yang aku buat, selalu mengingatkanku pada masa lalu, pada wanita cantik itu, dan pada semua orang yang pernah menertawakanku. Aku tersenyum, menatap masa depan dengan penuh keyakinan, karena aku tahu bahwa tak ada yang bisa merendahkan seseorang yang tahu harga dirinya, dan tak ada yang bisa merampas kemuliaan seseorang yang bangkit dari reruntuhan masa lalu. Hidupku kini adalah bukti bahwa mereka yang dulu membuangmu, suatu hari akan belajar untuk menghormatimu, dan bahkan bertekuk lutut pada keteguhan dan keberanianmu. Aku menatap CEO cantik itu, dia menunduk, dan aku tahu, ini adalah babak baru yang indah, babak di mana aku tak lagi menjadi sampah, tapi seorang pemenang sejati.
Setelah kejadian gala bisnis itu, hidupku berubah drastis. Aku tak lagi menjadi pemuda yang tersingkir, tapi seorang pengusaha yang diperhitungkan. Nama perusahaanku mulai dikenal luas, media menyorot perjalanan hidupku dari nol hingga menjadi sosok sukses. Semua orang yang dulu mengejekku kini menatapku dengan rasa kagum dan terkadang malu, bahkan ada yang diam-diam mencoba mendekat untuk mencari keuntungan dari kesuksesanku. Tapi aku tetap memilih jalanku sendiri, menapaki semua kesempatan dengan hati-hati dan penuh perhitungan, karena aku tahu, kesuksesan yang cepat bisa juga runtuh begitu saja jika tidak didasari prinsip. CEO cantik itu, yang dulu mengusir pandangan dan menatap rendah padaku, kini selalu hadir di setiap pertemuan penting. Dia tersenyum hangat padaku, menatap dengan mata yang kini penuh hormat, kadang juga sedikit cemas, seolah tak percaya pada perubahan drastis ini. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa membalas tatapannya dengan sombong, karena aku tahu kebahagiaan sejati bukan pada melihat dia terkejut, tapi pada rasa damai yang kurasakan ketika semua perjuanganku diakui. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kami menghadapi tantangan besar berupa krisis finansial akibat pesaing yang mencoba menghancurkan reputasi kami dengan kampanye negatif. Banyak orang mulai panik, termasuk CEO itu. Tapi aku tetap tenang, menyusun strategi yang matang, berkomunikasi dengan investor, dan memimpin tim dengan ketegasan yang dulu tidak pernah kumiliki. Di tengah semua tekanan itu, aku melihat CEO cantik itu, yang kini duduk di ruang rapat dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Aku menyadari, kini dia menaruh kepercayaan sepenuhnya padaku, sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan olehnya. Saat aku berhasil menenangkan investor, mengembalikan kepercayaan publik, dan membalikkan keadaan perusahaan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, bukan hanya kesuksesan yang dia lihat, tapi perjalanan panjang yang kulalui, pengusiran, ejekan, kesepian, dan perjuangan yang tak terlihat oleh siapapun. Dalam momen itu, dia menunduk, memohon maaf atas sikapnya yang dulu merendahkan. Aku tersenyum tipis, berkata dengan lembut tapi tegas, tidak perlu meminta maaf. Yang penting adalah kau tahu bagaimana menghargai seseorang sekarang. Kata-kata itu membuatnya menatapku penuh hormat, bahkan ada getar ketakutan terselip di sana, karena dia sadar bahwa pemuda yang dulu dianggap sampah kini telah menjadi raksasa yang tak bisa ditandingi. Hubungan profesional kami semakin erat, dan aku mulai melihat sisi manusiawinya. Dia belajar banyak dari cara aku menghadapi tekanan dan kesulitan, sementara aku juga belajar bersikap lebih bijaksana dalam memimpin dan mengambil keputusan. Kami saling menghormati, bahkan kadang saling bercanda, tapi di balik itu semua ada pengakuan diam-diam bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi bisa dijadikan pelajaran berharga. Di luar itu, media mulai menyorot kisah CEO cantik yang bertekuk lutut pada pemuda yang dulu diusir. Banyak yang penasaran, ingin tahu siapa aku sebenarnya, dan bagaimana seorang pemuda miskin bisa mengalahkan sistem yang menindasnya. Aku tak peduli. Yang penting bagiku adalah membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran, dan keberanian bisa mengubah nasib seseorang. Bahkan mereka yang dulu menertawakanku kini mulai meminta nasihat dan menjadikanku contoh inspiratif. Hari demi hari, aku terus membangun perusahaan, membantu orang-orang yang pernah diabaikan oleh dunia, dan memastikan bahwa kesuksesan ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang membutuhkan. CEO cantik itu, kini bukan hanya klien atau rekan bisnis, tapi juga saksi perjalanan hidupku. Dia sering terlihat menatapku dengan rasa hormat yang tulus, dan aku tahu bahwa setiap langkahnya kini mengikuti etika dan nilai yang dia pelajari dariku. Aku tidak pernah ingin balas dendam, tapi keberhasilanku menjadi jawaban tanpa kata bagi mereka yang dulu menghina dan mengusirku. Aku belajar,
Kadang hidup menempatkan kita di titik terendah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mempersiapkan kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kini, aku berdiri di puncak, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena perjuangan yang tak kenal lelah, karena rasa sakit yang dulu kurasakan, dan karena keyakinan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri. CEO cantik itu bertekuk lutut kepadaku bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena dia menyadari nilai ketekunan, keberanian, dan integritas yang aku pertahankan sejak dulu. Dan aku tersenyum, tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan. Dunia bisa saja penuh ejekan, hinaan, dan pengusiran, tapi seorang yang gigih dan berani bisa mengubah semuanya, hingga mereka yang dulu menatap rendah kini harus menundukkan kepala dengan penuh hormat. Aku menatap keluar jendela kantor, melihat kota yang dulu pernah mengusirku, dan dalam hati aku berbisik, ini baru awal. Aku akan terus melangkah, karena dunia belum melihat semuanya.